Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang betul-betul mengagumkan, unik, menarik untuk dipelajari atau dimengerti, dan tidak bisa dikalahkan oleh bahasa selain Al-Quran. Bahasa apapun di dunia ini tidak bisa mengalahkannya. Sebagai contohnya, seperti ansahu dan ansanihu, yang mana ansanihu itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 63, dan ansahu terdapat dalam surat Yusuf ayat 42. Kata kedua itu memang artinya sama, yaitu melupakan atau menjadikan dia lupa. Namun fungsi dan pengertiannya berbeda. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang kedua kata itu, baik itu secara tata bahasa maupun bahasanya. Penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Kahfi 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ara'aita id awaina ilas sahrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurahu wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Penjelasan ayat, pelayannya berkata kepadanya, apakah engkau ingat ketika kita menepi ke sebuah batu tempat kita beristirahat di sana? Sesungguhnya aku lupa memberitahumu apa yang terjadi pada ikan tersebut, dan tidaklah ada yang melupakanku untuk mengabarkannya kepadamu kecuali setan. Sesungguhnya ikan yang mati itu telah muncul padanya tanda-tanda kehidupan dan melompat ke laut dan mengambil jalannya menuju ke dalam laut. Dan kejadian itu adalah perkara yang begitu menakjubkan. Surat Yusuf 42. Waqala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Penjelasan ayat, kemudian Yusuf berwasiat kepada pemuda yang akan terbebas agar menyebutkan perkaranya pada raja dan menceritakannya ilmu menafsirkan mimpi yang telah dilihatnya agar kezaliman yang menimpa Yusuf dapat diselesaikan. Akan tetapi setan membuat pemuda itu lupa
untuk menyebutkan perkara Yusuf kepada raja, sehingga Yusuf harus tetap tinggal di dalam penjara beberapa tahun. Penjelasan lafal ansahu dan ansanihu seperti berikut. 1. Lafal ansahu pada surat Yusuf ayat 42 itu yang berbicara adalah ghaib kata ganti ketiga, satu atau mufrad atau tunggal. Lafal itu bisa berbunyi huwa ansahu, ghaib satu, dia dijadikan lupa oleh. 2. Lafal ansanihu pada surat Al-Kahfi ayat 63 itu yang berbicara mutakalim, kata ganti pertama, satu atau mufrad atau tunggal. Lafal itu bisa berbunyi wa ma'ana ansanihu, mutakalim tunggal, bukan wa ma'anta ansakahu, mukhotob tunggal. 3. Lafal pada surat Yusuf 42 dan surat Al-Kahfi 63 seolah-olah sama namun tampil beda. Memang itu berbeda, maka tampil juga berbeda. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan surat Al-Kahfi ayat 63 dan surat Yusuf ayat 42, yang mana di dalam kedua ayat itu terdapat ansanihu dan ansahu, yang mana kita benar-benar sebagai hamba Allah ini akan disesatkan oleh setan. Selanjutnya kami akan mengaturkan amal-amal yang bila benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar tidak akan bisa disesatkan oleh setan. Namun kita jangan terlena, kita harus benar-benar selalu memohon kepada Allah, semoga Allah selalu membimbing kita dan melindungi kita sehingga tidak bisa disesatkan oleh setan. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Melakukan amal ini dengan baik dan benar tidak disesatkan oleh setan. 1. Tawakal kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal. An-Nahl 99. 2. Bangun tidur melakukan istinthar. Menghisap air ke hidung. Idza staiqadha ahadukum mimmanamihi falyastanthir thalatha marot. Fa inna syaitona yabitu ala khoyashimihi. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hiruplah air ke dalam hidung lantas keluarkan. Lakukan sebanyak 3 kali, karena setan itu bermalam menetap di bagian dalam hidungnya. Hadis riwayat Muslim. 3. Mohon perlindungan ketika ke kamar mandi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kamar kecil, beliau mengucapkan yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari. 4.
sabar dan sholat dengan khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah 45. 5. Beriman dan bertakwa. Walau anna alal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan berkata, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-A'raf 96. 6. Bersabar dan bertakwa. Intasbiru wa tattaqu wa manasru ila min indillahil azizil hakim. Jika kamu bersabar dan bertakwa, ayat berikutnya, dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ali Imran 125 dan 126. 7. Rajin menolong orang lain didasari takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah 2. 8. Menjadikan diri hamba yang soleh. Inna waliyallahu alladzi nazzala kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku atau penolongku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia melindungi atau menolong orang-orang yang soleh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi beberapa amal yang apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik dan benar, tidak akan bisa disesatkan oleh setan, yang diantaranya tawakal, istighfar, kemudian sholat yang khusyuk, dan memohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita agar selalu dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Amin. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan kelanjutan dari beberapa amal apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik dan benar, tidak akan digoda atau disesatkan oleh setan. Penjelasannya seperti berikut. 9. Memohon dari godaan, tipuan, dan tipu daya setan. Anau kana yata'awadu minasyaitoni fi hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Sesungguhnya Rasul itu memohon perlindungan dari setan, godaannya, tiupannya, dan tipu dayanya. Hadis riwayat Ahmad. 10. Membaca ta'awud ketika membaca Al-Quran. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Al-Quran surat An-Nahl 98. 11. Menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad 7. 12. Tidak menoleh dalam sholat. Waqtilasun yahtalisu syaitanu min sholati ahadikum. Itu adalah copetan yang dicopet oleh setan
dari sholat salah seorang di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. 13. Sujud tilawah. Idza qara'a banu Adam as-sajdata fasajada iktazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira banu Adama bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyal nar. Jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, setan akan menjauhnya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud. Maka baginya surga, sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, tetapi aku enggan, sehingga pantas bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. 14. Tidak sholat saat terbit dan terbenam matahari. La taharrau bi sholatikum tulu asyamsi wala hurubaha fa innaha tatlu bi kornai syaiton. Janganlah mengerjakan sholat kalian ketika matahari terbit dan matahari tenggelam, karena ketika itu terbit dua tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari. 15. Sujud sahwi. Idza syaka hadukum fi sholati falam yadri kam sholah salatan aw arba'an falyatarahish syakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdatain qabla ayyusallim. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholat, kemudian ia tidak mengetahui berapa rokaat, 3 atau 4 rokaat, hendaklah ia membuang keraguan dan ambillah yang yakin, kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. 16. Sholat duha 4 rokaat. Qala rabbukum tabaraka wa ta'ala ibna Adam sholli li arba'a raka'atin awalan nahari akfika akhirahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sholatlah untukku sebanyak 4 rakaat pada awal siang, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang istilah ansahu dan ansanihu, yang mana intinya setan itu selalu berusaha menyesatkan hamba-hamba Allah, kecuali hamba Allah yang benar-benar ikhlas. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hambanya yang ikhlas. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.